Gibran ini double kuadrat kesalahannya gitu loh. Jadi patut dicurigai memang pentersangkaan Roy Suryo hari ini, Trisman itu adalah untuk melindungi Gibran. Kapsan ijazah Gibran yang udah mulai ditelisik juga tanda kemungkinan juga memang tidak ada ijazah SMA-nya gitu. Dan aku yakin secara pribadi saya juga berkeyakinan emang Gibran nggak punya ijazahnya, ijazah SMA tadi. Padahal kan simple emang tinggal tunjukin ijazahnya Jokowi ke publik atau ke timnya Roy Suryo ya bang. Tapi abang ngelihat di masalah ini ada unsur lain nggak sih bang? Misalnya kayak ada unsur politiknya lah gitu atau apa gitu bang? Kalau unsur politik pasti ada lah, karena kan Jokowi kan mantan presiden ya kan. Nah, tapi kan kalau kita lihat kalau ininya kalau penanggung-jawaban hukumnya kan sudah tidak ada lagi gitu loh, karena Jokowi sudah selesai jadi presiden kan. Iya. Tapi kan aspek moral saja mungkin yang dikejar oleh publik ini ya, dalam hal ini publik diwakili oleh Roy Suryo kan gitu loh. Roy Suryo dan Rismon dan Dr. Kipa. Dan itu kan menurut hemat kami itu kan sah-sah saja publik untuk ingin memperjelas posisi daripada keabsahan dokumen seorang Jokowi gitu loh. Karena dia seorang mantan kepala negara, wajar saja orang mempertanyakan misalkan gitu loh, mempertanyakan keabsahan sebuah dokumen kan itu hal yang biasa saja sebenarnya gitu. Kalau memang barang itu ada, barang itu asli gitu loh. Ini kan jadi pertanyaan kita semua gitu loh. Kalau memang itu asli kan seharusnya tidak boleh pilihkasih gitu loh. Kalau ke Budiari ditunjukin, terus kepada kader-kader PSI ditunjukin, kepada teman-teman wartawan waktu itu pernah datang ke rumah ditunjukin, kok kepada publik jadi ditunjukin gitu loh. Kepada umum kenapa tidak ditunjukin misalkan gitu loh. Kok seperti kayak barang sakral aja ijazah itu kan gitu loh. Iya, tapi kalau kita lihat kan ini kan sudah tersangka, bahkan kalau kita balik sebentar, Pak Jokowi sempat bilang bukan kewajiban saya untuk menunjukkan, saya sudah serahkan kepada kuasa hukum saya, lalu sudah saya sampaikan kepada pihak kepolisian, tapi berujung pada penetapan tersangka. Apakah ini akan memberikan presiden yang sangat buruk dan menciptakan ketakutan bagi orang-orang, ternyata memperjuangkan untuk menunjukkan ijazah saja ini sampai orang harus tersangka loh gitu. Ini kan ada rangkaiannya yang sangat mencurigakan ya. Sebenarnya kasus ijazah palsu Jokowi ini kan sudah lama sekali ya, bahkan sudah ganti Kapolda ya. Yeah. Bulan April Jokowi melaporkan, dan waktu itu kan sudah ada berita-berita bulan April ya, bulan Mei Juni itu akan jadi tersangka. Bahkan udah gembar-gembor tuh orang-orang PSI, si Azwan, terus masuk si Sylvester waktu dia belum ngumpet, dia bilang akan jadi tersangka tuh. Sylvester itu bulan Juni loh, bulan Juni-Juli ya kan. Nah, tiba-tiba kan angin berubah waktu itu kan, angin berubah dan Pak Karyoto sampai detik terakhir menjadi Kapolda, dia tidak juga memberikan status tersangka ya kepada orang-orang yang aku yakin banget orang-orang itu bilang ini terusnya bakal jadi tersangka. Itu bulan Juni-Juli seingat saya itu. Ya kan? Nah, tiba-tiba bulan Agustus kemarin meledaklah kerusuhan besar tanggal 25, terus tanggal 30 Agustus di rangkaian dengan terjadinya permintaan terhadap reformasi kepolisian, ya kan? Reformasi kepolisian artinya yang merombak total kepolisian bla bla bla. Sebenarnya kan reformasi kepolisian itu lebih kepada pergantian Kapolri sebenarnya gitu, hemat kami gitu loh. Nah, kemudian bergerak lagi kasus ijazah palsu ini, ijazah palsu si yang sekarang Roy Suryo disangka. Nah, saya berhipotesis kenapa hari ini Roy Suryo jadi tersangka oleh kepolisian. Ini karena menyangkut terakhir ini makin keras, makin terlihat gerakan-gerakan daripada Roy Suryo ini untuk menggugat keaslian ijazah Gibran gitu loh. Jadi karena ijazah Gibran udah di ujung nadir, ya kan, masih di ujung nadir udah mulai tersingkap juga bahwa Gibran juga tidak memiliki ijazah SMA, Mbak, gitu loh. Ketika kalau kasus Gibran ini, iya bang, tentu dia punya konsekuensi hukum, beda sama kasus bapaknya. Kalau Jokowi tidak punya konsekuensi hukum, karena konsekuensi moral. Konsekuensinya moral kalau Jokowi gitu loh. Konsekuensi tidak ada lagi karena dia sudah selesai menjalankan jadi presiden kan. Iya. Dan Prabowo juga kemarin udah ngomong di Cilegon, dia akan mikul dhuwur mendem jero katanya. Kita harus menghormati presiden bla 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 ya kan. Bahkan dia bilang dia openg dengan Jokowi. Openg itu kan bahasa Hokkien. Openg itu bahasa Hokkien. Hokkien itu satu bahasa di Cina, RRC di Mandarin, tapi bukan bahasa Mandarin, bahasa Hokkien namanya. Openg itu teman. Artinya secara konsekuensi hukum nggak ada lagi nih yang bisa jeblosin si Jokowi ini, baik aspek pidana maupun aspek yang lainnya. Nah, tapi kalau menyangkut kepada putra mahkotanya Gibran, ini ada konsekuensi hukumnya, Mbak. Jelas nih ada konsekuensi hukumnya dan lebih-lebih konsekuensi moralnya gitu loh. Dan inilah yang menurut hemat saya mungkin ya tanda petik ya kita ditelusuri oleh kita semua. Jangan-jangan memang pihak kepolisian cepat-cepat mentersangkakan Roy Suryo ini karena untuk menutup supaya gerakan untuk mengungkapkan ijazah Gibran ini bisa terlokalisir gitu loh, terkanalisasi sehingga konsentrasi Roy Suryo akhirnya balik lagi ke ijazah palsu. Ini kan akan menghadapi persidangan lama tuh. Karena otomatis keabsahan ijazah Gibran yang udah mulai ditelisik juga kemungkinan juga memang tidak ada ijazah SMA-nya gitu. Aku yakin secara pribadi saya juga berkeyakinan emang Gibran nggak punya ijazahnya, ijazah SMA tadi. Padahal ijazah SMA itu adalah persyaratan dia untuk menjadi calon wakil presiden. Ya, kira-kira gitu ya. Dan kalau persyaratan ini tidak dipenuhi dari Gibran, karena Gibran hari ini masih menjadi pejabat publik, ada konsekuensi hukumnya. Dia harus mundur dan dia dimaksudkan.
Ya, oke teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Dalam video yang barusan kita lihat dan saksikan bersama teman-teman bahwa penetapan atau terkait daripada kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ini, penetapan 8 tersangka yang juga termasuk di dalamnya Roy Suryo yang termasuk ahli telematika, dan juga Rismond, Dr. Tifa, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, di sini ada beberapa hal yang mereka perdebatkan teman-teman, yaitu tentang juga isu daripada ijazah anaknya, yaitu Wapres kita yang sekarang, Wapres Gibran. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa orang yang sudah tahu atau dikatakan dia di sini adalah aktivis 98 teman-teman. Dia sudah tahu atau dia meyakini bahwa Gibran tidak ada ijazah SMA. Nah, teman-teman, di sini kita lihat semakin lama, semakin hari kita bilang banyak atau semakin banyak orang yang bermunculan untuk membantai daripada atau membantah daripada usulan atau isu daripada ijazah Gibran ini teman-teman. Kenapa? Karena kemungkinan mereka mencari orang-orang yang bisa mereka kuasai untuk bisa diprovokasi. Kalau menurut saya sih teman-teman, untuk bisa diprovokasi, untuk bisa mengatakan keinginan mereka ini, keinginan mereka supaya ya mereka menyampaikan bahwa ini memang tidak benar, yang saya katakan ini benar, begitu teman-teman. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat Indonesia kita ini semakin kacau, begitu teman-teman ya. Ada yang juga mengatakan ini tidak benar, bahkan ada juga yang mengatakan dia tidak pernah sekolah dari SD sampai SMA. Lah, kalau secara logika aja kita bisa lihat teman-teman, atau kita bisa menelah bersama logikanya, kenapa dia bisa pertama, kenapa mereka tidak tahu karena pas pertama dia mencalonkan diri. Yang kedua, dia kan udah pernah menjabat daripada wali kota Solo kemarin teman-teman, baru jadi wapres. Nah, di sini kita bisa nilai bahwa ya orang-orang seperti begini yang hanya mencari sensasi aja, begitu, nanti jadi tersangka baru tahu rasa, begitulah teman-teman. Nah, teman-teman, di sini sudah ada beberapa tanggapan daripada netizen kita juga yang sangat luar biasa sekali. Aktivis 98, kehadiran Gibran jadi sejarah buruk bagi orang waras. Ya, teman-teman, di sini ya mereka juga mengatakan bahwa Gibran ini atau kehadiran daripada Gibran ini jadi jadi buruk ya teman-teman, begitu bagi yang bagi yang orang-orang waras. Tapi sebaliknya juga perkataan begitulah teman-teman ya. Hingga saat ini wacana soal pemakzulan atau pemecatan terhadap Gibran Rakabuming sebagai presiden semakin menuai banyak sorotan. Meski narasi pemakzulan Gibran telah mendapat tanggapan Presiden Prabowo Subianto, rasa penasaran publik masih belum bisa sirna. Terlebih karena narasi pemakzulan Gibran datang dari sekelompok orang paling berpengaruh di instansi TNI. Menurut Forum Purnawirawan TNI Polri, perkumpulan yang anggotanya merupakan petinggi TNI dari Polri, proses politik Gibran menuju Wapres tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, kepada MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara, Forum Purnawirawan menuntut agar status Gibran sebagai Wapres diberhentikan. Ya, teman-teman, kemarin seorang warga sipil yang juga meminta atau memberikan 2 syarat untuk berdamai, yaitu mundur dari jabatan dan juga minta maaf. Nah, sekarang ada lagi seseorang, yaitu dan bukan orang biasa juga teman-teman, seorang Purnawan atau seorang TNI, Purnawan TNI teman-teman, yang sangat luar biasa, menuntut juga hal demikian supaya Gibran diberhentikan dari jabatannya. Segampang itu kah? Nah, selain karena diduga mengubah peraturan melalui Mahkamah Konstitusi, Forum juga mendesak agar Undang-Undang Dasar 1945 non-amandemen kembali diberlakukan. Menurut Forum Purnawirawan TNI Polri, salah satu akar persoalan bangsa muncul sebagai akibat adanya
perubahan dalam sejumlah pasal. Ya, teman-teman, ternyata di sini mereka atau para penggugat ini supaya pernyataan mereka itu dianggap benar, supaya pernyataan mereka itu tidak dianggap bohong oleh publik, ya mereka melakukan hal-hal yang demikian. Mereka mencari celah-celah yang bisa mereka kuasai, ya mereka masukkan di situ yang namanya atau provokasi tadi, teman-teman, sehingga orang yang juga tidak begitu menelaah berita-berita yang dia dengar sampai di medsos, dia komen dengan macam-macam, sehingga ya dia mendukung hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi begitu, teman-teman. Menurut Forum Purnawirawan TNI Polri, salah satu akar persoalan bangsa muncul sebagai akibat adanya perubahan dalam sejumlah pasal. Menyikapi tuntutan Forum Purnawirawan TNI Polri, Mukmat Miskabun yang merupakan Ketua Komisi 9 DPR RI, Komisi 6 DPR RI dari fraksi Golkar memberikan tanggapan. Menurutnya, seluruh proses pemilihan terhadap Gibran sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain menilai sudah sesuai dengan konstitusi, Misbahun juga menyebut Gibran dipilih berdasarkan pada proses pemilu yang demokratis. Sehingga pernyataan tentang pentingnya melakukan pemecatan kepada Gibran sebagai wapres tidak lain merupakan bentuk kebebasan berpendapat dan perlu diapresiasi. Pasangan ini dipilih melalui proses yang demokratis dalam pemilu sehingga tidak ada arah ke sana, jelas Misbahun. Berbeda pandangan dengan Misbahun Komardin Watubun yang merupakan Ketua DPP PDI Perjuangan bidang kehormatan member pernyataan. Menurut Watubun, pernyataan yang datang dari perkumpulan purnawirawan perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Presiden. Namun, jika pernyataan tersebut datang dari para lawan atau pendukung, Presiden cukup memberikan ruang untuk melakukan kajian. Ya, teman-teman, dalam beberapa tanggapan netizen yang sudah kita baca bersama, mereka juga memberikan pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa sekali, teman-teman. Yang penting pernyataan-pernyataan mereka bisa, ya istilahnya bisa itu teman-teman, bisa dibenarkan oleh para hakim begitu, teman-teman. Nah, teman-teman, mudah-mudahan masalah-masalah seperti begini dapat cepat ada solusinya bagat ini. Oke, sekian saja dulu pembahasan kita di video kali ini, teman-teman, dan jangan lupa tunggu terus sampai jumpa di video berikutnya. Salam NKRI, harga mati.